Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh-soleha. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik kita. Pada tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah ilmu pengetahuan alam. Apakah anak soleh-soleha semua sudah siap belajar? Insya Allah siap ya. Nah, anak soleh-soleha, perhatikan beberapa gambar alat musik berikut. Nah, gambar tersebut menunjukkan berbagai alat musik yang berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut ini adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Misalnya kecapi. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat itu cara memainkannya dengan cara dipetik. Kemudian angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Lalu ada saluang. Saluang ini mirip dengan alat musik saruling yang cara memainkannya juga sama, yaitu dengan cara ditiup. Jadi saluang ini mirip dengan saruling. Kemudian ada kendang yang berasal dari Jawa Barat dan alat musik tifa yang berasal dari Papua. Alat musik ini cara dimainkannya dengan cara dipukul. Nah, anak soleh-soleha, tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Pada gambar berikut, ada alat musik, contohnya adalah suling, asal daerahnya dari Jawa Barat. Kemudian, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi pada alat musik tersebut adalah dengan cara dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut yang akan menghasilkan bunyi. Kemudian, contoh alat musik selanjutnya adalah kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Alat musik kecapi dimainkan dengan cara dipetik. Senar-senar yang dipetik ini bergetar, sehingga kemudian menghasilkan bunyi yang bisa kita dengar. Kemudian, alat musik yang selanjutnya adalah alat musik kendang yang berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian, alat musik kendang ini dimainkan dengan cara dipukul. Bagian yang dipukul ini akan bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi. Kemudian, alat musik selanjutnya adalah tifa. Tifa ini berasal dari Papua. Bentuknya mirip seperti gendang, tapi tifa bentuknya lebih panjang dan lebih ramping. Tifa dimainkan dengan cara dipukul juga. Bagian yang dipukul akan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian angklung. Angklung berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara digoyangkan. Bagian dalam bambu yang bergetar sehingga dapat menghasilkan bunyi. Seperti itu anak soleh-soleha, cara kita menentukan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi dari beberapa alat musik. Nah, anak soleh-soleha, Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar, yaitu telinga. Melalui indera ini, kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Oleh karena itu, anak soleh-soleha harus selalu dan senantiasa menjaga alat atau indera pendengaran kita. Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran-getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Sehingga benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Jadi semua benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi.
bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Apa itu ruang hampa? Jadi, ruang hampa adalah ruangan yang tidak ada udara di dalamnya, sehingga bunyi tidak dapat kita dengarkan. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Apakah anak soleh-soleha pernah berpikir, kira-kira bagaimana caranya supaya bunyi tersebut bisa terdengar di telinga kita, atau suara-suara tersebut bisa terdengar di telinga kita? Nah, berikut ini kita akan melakukan beberapa percobaan. Percobaan pertama, tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui udara. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah selang plastik, panjangnya kira-kira 2 meter atau lebih. Kemudian, langkah kerjanya, yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Kemudian, sama seperti pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Seperti terdapat pada gambar tersebut, kita dekatkan ujung selang ke telinga. Kemudian, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Terus, selanjutnya dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Apakah sudah benar apa yang kamu dengarkan dengan apa yang temanmu ucapkan? Percobaan selanjutnya, yaitu percobaan yang kedua. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gelas plastik 4 buah, benang kasur, dan yang ketiga paku. Kemudian, langkah kerjanya adalah yang pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Nah, kegiatan ini harus dilakukan oleh orang dewasa. Kemudian, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Kemudian, yang ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Kemudian, buatlah simpul agar tidak lepas. Kemudian, yang kelima, berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Jadi, ketika temanmu berbicara, maka kamu mendengarkan perkataan temanmu melalui gelas plastik. Begitupun sebaliknya. Kemudian, lepaskan benang dari gelas plastik. Lalu berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Apakah suaramu masih terdengar oleh temanmu atau tidak? Kemudian, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan selanjutnya, yaitu percobaan ketiga. Tujuannya mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya, yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. Kemudian, yang kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Kemudian, langkah yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dan yang keempat, dengarkan dan catat hasilnya. Apakah kamu bisa mendengarkan bunyi ketukan dari ember tersebut yang diketuk pada corong ataukah tidak? Dengarkan dan catat hasilnya. Jadi, anak soleh-soleha, sifat bunyi merambat, yang pertama, bunyi merupakan gelombang yang perambatan arahnya sejajar dengan arah getarnya. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, ada sumber bunyinya. Jadi, bunyi dapat kita dengarkan ketika ada sumber bunyinya. Kemudian, yang kedua, ada media penghantar. Misalnya tadi,
Media penghantarnya benda cair yaitu air, kemudian udara, dan benda padat. Dan yang ketiga, ada pendengar. Jadi, ada orang yang mendengarkan. Kemudian, selanjutnya, yang kedua, bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai kepada pendengar dengan cara merambat. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui media perantara, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media perantara. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang Anda pahami dari materi pembelajaran kita hari ini, silahkan tanyakan langsung ke Ustazah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.